Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, terima kasih anak-anak. Semuanya hadir? Hadir, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kepada Penny memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Penny. Semuanya duduk. Masih tetap semangat? Masih, Pak. Semangat. Semangat. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini sampai pada akhirnya tetap semangat. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Baik, anak-anak sekalian, beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini. Antara satunya, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok bacaan dengan tepat. Setelah menentukan ide pokok, siswa dapat mengembangkannya dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Materi yang harus kita bahas bersama pada hari ini ada beberapa materi. Yang pertama, membaca teks dan menemukan ide pokok, pengaruh kondisi geografis terhadap budaya dan transportasi masyarakat, dan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Sebelum Bapak Guru memulai pembelajaran kita, Bapak Guru bertanya, masih ingat kita kali lalu, materi pembelajaran kita kali lalu? Intan? Jenis-jenis usaha dan pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya laut Indonesia. Tutup? Dampak positif dan negatif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak Guru mau bertanya, pernahkah kalian melihat atau naik kapal laut atau kapal terbang? Pernah. Apa nama bandara yang ada di Kota Kupang? Menok? Eltari. Benar tidak? Mari kita tepuk tangan untuk Menok. Baik, mari kita berdiri sama-sama menyaksikan lagu ini. Setelah kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku, mari kita perhatikan tayangan video atau anak-anak bisa membuka buku halaman 158. Baik anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video berikut. Kita bisa saja melihat di dalam Kapal pinisi merupakan kapal berbadan masyarakat Sulawesi Selatan dan bahkan bangsa Indonesia. Kapal ini termasuk kapal yang istimewa karena kapal ini dibuat oleh kalangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan yang berjudul Kapal Pinisi Kapal Penjelajah Dunia. Baik anak-anak sekalian, judul bacaan yang anak-anak lihat dalam tayangan video ini judulnya tentang apa? Baik, kapal pinisi ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal ini terbuat dari kayu yang sangat istimewa. Baik anak-anak sekalian, kira-kira menurut anak-anak dalam bacaan dalam video tadi, ide pokok pada paragraf pertama itu tentang apa? Paragraf pertama. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan
Benar tidak? Benar. Baik, kembali untuk kita. Paragraf yang berikut, yang ketiga. Si Alven. Paragraf ketiga, kapal penisi adalah kapal istimewa. Benar? Benar. Baik, mari kita tepuk tangan. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah kita bertanya jawab tentang bacaan tadi, kapal pinisi, kapal penjelajah dunia, Bapak Guru akan membagikan LKPD 1 untuk masing-masing siswa mengerjakannya. Kalian, ini LKPD yang akan Bapak Guru bagikan. Bisa Renov, bisa membantu bagi LKPD. Dalam LKPD 1, masing-masing siswa menentukan ide pokok bacaan. Bisa mengerti? Setelah menentukan ide pokok, anak-anak bisa menuliskan ide pokok tersebut dalam bentuk kalimat menurut pikiran sendiri dengan menggunakan kalimat efektif. Bisa tidak? Ya, Bapak Guru memberikan waktu untuk menyelesaikan kegiatan LKPD 1. Semuanya sudah? Baik. Kalau sudah, mari kita sama-sama menyampaikan hasil pada LKPD 1. Siapa mau menjawab pada ide pokok paragraf yang kedua? Siapa bisa menyampaikannya? Ya, Alif, berdiri. Kapal penisi terbuat dari kayu. Kapal penisi terbuat. Bisa mengembangkan pikiran dari ide pokok paragraf yang kedua. Ya, Tania. Kapal penisi merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang terbuat dari kayu. Dan uniknya, kapal penisi terbuat tidak memakai paku dan tanpa bahan perekat. Bisa menyampaikan bahwa kapal pinisi itu kapal yang sangat istimewa. Istimewa dari kapal itu karena kapal itu terbuat dari kayu tanpa bahan perekat, tanpa pula menggunakan paku. Baik, rekan-rekan sekalian bisa mengumpulkan LKPD 1-nya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita menyelesaikan LKPD 1-nya, kita akan melanjutkan materi kita berikut. Masih semangat? Masih, Pak. Baik, anak-anak sekalian, Pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang budaya dan transportasi. Yang pertama, mari kita simak pengaruh kondisi maritim terhadap budaya. Coba kalian perhatikan dulu keragaman budaya yang ada di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke. baik anak-anak, sudah melihat tayangan videonya? Sudah, Pak. Baik, begitu banyak keberagaman budaya yang ada di negara kita. Suku bangsa, baik itu dari pakaian adat, rumah adat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Video tentang budaya, keberagaman budaya Indonesia. Mari kita lihat video tentang transportasi yang ada di negara kita. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Sebelum Bapak Guru melanjutkan materinya, ada pertanyaan terkait tentang video pembelajaran. Pak, Ya, Reno? bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Kita lihat saja di sekeliling kita ya, di desa kita khususnya. Tempat tinggal kita ada di dataran tinggi.
Masih ada perbedaan saudara-saudara kita yang ada yang tinggal di dataran rendah. Dalam hal berpakaian juga berbeda-beda. Itu salah satu perbedaan keberagaman yang ada di wilayah kita. Masih ada pertanyaan? Tanya? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya Indonesia. Baik, kalau bisa? Reno? Letak geografis, posisi strategi, kondisi ekologis. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Reno dan Tania. Coba kita perhatikan di sekeliling kita, atau kita perhatikan di desa atau wilayah kita. Letak geografisnya, posisi strategis, dan kondisi ekonomi sosial kita. Baik anak-anak sekalian, begitu banyak keberagaman yang ada di negara kita. Suku bangsa, negara kita itu memiliki ribuan pulau. Maka negara kita dikatakan sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Negara kepulauan yang terbesar di seluruh Indonesia. Negara Indonesia itu negara kepulauan yang terbesar di seluruh Indonesia. Baik anak-anak sekalian, mari kita sama-sama berdiskusi. Anak-anak bisa duduk dalam kelompok yang sudah ditentukan. Ya, coba duduk berkelompok. Dalam LKPD 2 ini ada dua jenis kegiatan. Ya, dalam LKPD 2 ini ada dua jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama, siswa bisa membuat peta pikiran sesuai dengan video yang sama-sama kita lihat. Yang kedua, bisa menuliskan nama-nama bandara dan nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia sesuai susunan dalam LKPD-nya. Saya akan bagikan lembar kerja untuk LKPD-nya. Sudah? Kelompok mana yang belum? Kelompok mana yang belum? Sudah? Baik. Kalau sudah selesai dalam diskusi kelompok, mari kita sama-sama mempresentasikannya di depan. Ya, yang mempresentasikan kelompok mana yang mempresentasikan yang pertama? Ya, kelompok 2 atau 3? 3, maju di depan. Yang lain tolong perhatikan di depan. Kelompok 3 berdiri. Yang kelompok 3 sih. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan peta pikiran tentang Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nama rumah adat Kadang. Nama suku Sabai. Nama bahasa daerah Melayu Menatang. Nama lagu daerah Anak Tanah Makinang. Nama sekitar tradisional Perambit Kelewang. Nama tari Gigi. Ya, itu peta pikiran menurut kelompok 3. Masih ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari kelompok yang lain? Ya, Reno? Bangun. Saya bisa tambahkan nama suku dan nama tarian yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Suku Melayu, nama tari Gigi. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali ke tempat. Baik, anak-anak sekalian, itu hasil presentasi dari kelompok 3.
Provinsi apa tadi? Ya? Sumatera Barat. Berbagai jenis keberagaman yang ada di Sumatera Barat. Baik, anak-anak sekalian, pada kegiatan kedua, siapa bisa atau kelompok mana yang bisa menyampaikan hasil presentasinya? Kelompok mana tadi? Kegiatan, ya, dengar baik-baik. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat adalah terdapat beragam budaya lokal yang dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, bahasa, religi, dan seni dan budaya. Dampak dari segi kebudayaan antara lain: 1. Mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Baik, terima kasih. Bisa ada yang mau menambahkan pada dampak yang ada pada pengaruh budaya Indonesia? Ada yang mau menambahkan? Kita? Ya, tidak ada. Mari kita tepuk tangan untuk tutup. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada kegiatan NKPD 2 bagian B. Nama-nama bandara dan pelabuhan. Baik, kelompok mana? Ya. Yang lain bisa perhatikan di depan. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nama bandara yang ada di Indonesia dan nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Halim Perdana Kusuma di Provinsi DKI Jakarta. El Tari di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juanda di Provinsi Jawa Timur. Igusti Ngurah Rai di Provinsi Bali. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikannya. Bisa kita kembali ke tempat. Mari kita tepuk tangan untuk kalian. Siapa bisa menambahkan nama bandara yang lain atau nama pelabuhan? Siapa bisa? Redo? Ya, kita. Bandara Lombok berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bandara Patimura berada di Maluku. Baik. Ada yang bisa menambahkan nama-nama pelabuhan? Nama-nama pelabuhan? Kalian bisa baca atau siapa bisa menyampaikannya? Dari kelompok 1? Nama pelabuhan Tanjung Emas berada di Provinsi Jawa Tengah. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, dari setiap kelompok bisa mengumpulkan hasil diskusinya. Ya, setiap kelompok bisa mengumpulkan hasil diskusinya. Baik, mari kita lanjut untuk mempelajari kita. Ya, setelah kita mempelajari tentang budaya dan transportasi di negara kita, mari kita simak video berikut tentang nilai-nilai sesuai dengan sikap pada Pancasila, ya, atau sikap kita terhadap nilai-nilai Pancasila, baik nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan video berikut. Nah, sekarang coba amati kedua gambar berikut. Dari kedua gambar ini,
Ternyata ada perilaku yang membuat persatuan dan kesatuan kita menjadi kokoh atau sebaliknya. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, mana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan yang sesuai dengan nilai Pancasila? Betul, gambar 1 merupakan gambar yang bergotong royong. Gotong royong tersebut sesuai dengan sila ketiga dan kelima. Sedangkan gambar yang kedua terlihat ada anak berkelahi. Dan perbuatan tersebut atau perilaku tersebut tidak sesuai dengan sila ketiga. Baik, untuk memperdalam materi yang sudah Pak Guru jelaskan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita melihat video perilaku sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila, Bapak Guru akan membagikan kartu suaranya. Kartunya dari kelompok 1 bisa mengambil kartunya, tuannya bisa datang ambil. Kelompok 2, 3, dan baik. Kartu itu dalam bentuk masih acak, ya, pada LKPD 3, ya. Dalam kegiatan LKPD 3-nya, masing-masing anak dalam bentuk kelompok menyiapkan bahan. Bahan lengkap? Bahan lengkap tidak? Lengkap. Baik. Guntinglah gambar-gambar tersebut dan tempel pada lembar kendang kelompok. Nanti baru dipresentasikan. Ya, gunting. Ya, gunting gambarnya. Gunting gambarnya. Baik. Sudah selesai? Sudah? Baik, kalau sudah, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil presentasi pada kegiatan ini? Ya, kelompok 1, kita. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Ya, mari sama-sama melihat apa yang dibuat oleh kelompok 1 dalam penyampaian hasil presentasi untuk kegiatan LKPD 3. Nah, kita bisa membantu kita untuk tempel pada papan yang ada di depan. Nah, tempel sesuai dengan urutan. Baik, mari kita sama-sama simak hasil yang dicapai oleh kelompok 1. Mari kita dengar ya presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kelompok. Sikap yang sesuai dengan sila pertama, toleransi umat beragama, sedangkan yang tidak sesuai dengan pada gambar ini adalah mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, lanjut. Pada gambar sikap yang sesuai dengan sila kedua, mengunjungi teman yang sedang sakit dan memberi makanan kepada pengemis. Sedangkan sikap yang tidak sesuai pada gambar ini mencela hak orang dan mencelakakan hewan. Baik. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk kelompok 1 khususnya kita. Baik anak-anak sekalian,
Itulah materi yang kita pelajari tentang perilaku sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Jadi kalau kita apel pada hari Senin, itu dia termasuk sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga. Kalau hidup foya-foya, itu tidak sesuai dengan sikap sila yang ketiga. Ya toh? Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan kita kali ini, materi dari yang awal sampai yang terakhir, mari kita sama-sama untuk evaluasi kegiatan, ya, evaluasi penilaian kita. Ada beberapa soal yang Bapak Guru berikan untuk sama-sama kita evaluasi. Tentukan ide pokok, ya, pada bacaan Indonesia negeriku. ya sama-sama. Indonesia negeriku. Ya, itu Indonesia negeriku. Ya, soal akan Bapak Guru bagikan dan sama-sama kita selesaikan bersama. Masing-masing kembali ke tempat. Baik, coba perhatikan soal yang ada di depan. Tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf tentang bacaan tadi. Bacaan tadi tentang apa? Indonesia negeriku. Pada soal yang kedua, Jeki dan Juli adalah siswa kelas 5. Ya, mereka berbeda tempat tinggal, bahkan suku, agama, dan ras golongannya. Pada soal yang berikut, kita menuliskan, kita menentukan nama-nama bandara dan nama-nama pelabuhan. Itu masing-masing kerja individu ya, masing-masing kerja. Ya, masing-masing kerja. Baik anak-anak sekalian, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini mungkin sudah sampai pada penghujung kegiatan kita. Ya, nanti bahan evaluasinya diumumkan untuk Bapak Guru periksa untuk mendapatkan nilai untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak tetap semangat dalam belajar untuk meniti hidup cita-cita masa depan kita. Dalam pembelajaran tadi, pada inti pembelajaran, mari kita sama-sama membuat satu kesimpulan. Ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa? Kita? Siapa bisa? Tengok. Baik. Ya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai sikap yang kita perbuat harus sesuai dengan sila Pancasila. Untuk itu kehidupan kita di baik di sekolah, di lingkungan masyarakat kita harus berbuat baik, jangan mencuri. Ya. Ketika teman yang sedang beribadah jangan mengganggu, jangan mengumpul teman dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, setelah Bapak Guru memeriksa hasil evaluasi, semua nilai anak-anak ada pada standar ketuntasan minimal. Untuk itu Bapak Guru sangat berterima kasih dengan partisipasi, ya, kerjasama yang baik, dengan kerja keras anak-anak belajar sehingga hasilnya sangat memuaskan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai, Bapak Guru akan menyampaikan bahwa
proses pembelajaran kita berikut ya tentang tema 1, subtema 3 dan pembelajaran yang kelima ya, kelima. Itu untuk pembelajaran kita berikutnya. Dan Bapak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak sebagai bahan belajar. Sampai di rumah bersama dengan orang tua atau kakak atau nenek atau kakek bisa menyelesaikannya sama-sama. Bisa mengerti? Bisa. Bisa? Bisa. Masih terus semangat? Masih semangat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap belajar. Sebelum kita pulang, kepada Lipat memimpin kita dalam doa. Semuanya mari. Marilah kita berdoa menurut agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Lipat. Baik, anak-anak sekalian sudah duduk kembali. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa besok tentang pembelajaran kita selanjutnya.